berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Berbahagia dan panjang umur. Kalau apa? Kalau anak itu menghormati orang tuanya. Tadi di gereja sudah dijelaskan ciri-ciri orang akhir zaman. Salah satunya adalah orang yang tidak menghormati orang tua. Karena iblis tidak mau kita berumur panjang. Iblis tidak mau umur panjang dan orang itu hidup bahagia. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia membuat anak-anak memberontak terhadap orang tuanya. Dia membuat anak-anak melawan orang tuanya. Tetapi Firman Tuhan berkata, kalau kamu mentaati orang tuamu, maka Tuhan akan memberikan kau berbahagia dan panjang umur. Jadi kalau ada anak yang hidupnya gak bahagia, anak yang hidupnya kacau, coba cek apakah dia hormat dengan orang tuanya. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu pasti iya dan amin. Firman Tuhan itu suatu hukum yang pasti. Kalau kita tidak hormat sama orang tua, maka hidup orang itu tidak akan berbahagia. Walaupun banyak uangnya, walaupun orang tua itu, anak itu kaya, tapi kalau anak tidak hormat sama orang tua, mereka tidak akan berbahagia dan tidak akan panjang umur. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, dengan cara apa? Hormati orang tua. Makanya di dalam Konghucu ya, paham di agama Konghucu itu mereka sangat menekankan sekali hormat sama orang tuanya. Nggak bisa jalan dengan firman Tuhan, coba. Kita harus hormat sama orang tua. Sekarang ada banyak anak-anak yang gak hormat sama orang tua. Tapi kalau yang ada di ruangan ini semuanya hormat sama orang tua. Amin. Saya melihat papi saya itu sama mami saya itu teladan luar biasa. Dia tuh hormat sekali sama oma saya, jadi mamanya papi saya. Itu mami saya walaupun kalau sekarang kan mati, sebutnya mantu itu hormat sekali sama oma saya tuh hormat sekali. Papi saya tuh hormat sekali sama si mami sama oma saya itu. Luar biasa. Saya jarang melihat ada mantu yang hormat begitu hormat sama si oma saya, dan si papi saya itu begitu hormat sama oma saya itu. Dan gak heran coba mereka dua-duanya umurnya panjang. Bisa meninggal sudah 88 90. Karena apa? Karena Tuhan tuh sudah berjanji, dan janjinya adalah pasti. Kalau kita menghormati orang tua, berbahagia dan waktu saya melayani di Yud, maka saya bilang, ayo kamu berterima kasih sama orang tua, menghormati orang tua. Saudara, ajarlah anak-anak kita untuk menghormati orang tua. Kadang-kadang ada salah namanya anak satu juga, tapi enggak. Anak terus diajar. Mumpung masih bisa diajar. Karena ketika dia sudah besar, dia sudah mulai bisa mikir sendiri dan tidak mau diajar lagi. Nah, anak-anak, saya lihat anak-anak gitu ya, Laura Edi ini banyak anak-anak yang masih bertumbuh. Belajarlah untuk mereka menghormati orang tua. Dan itu diberikan teladan dari kita. Kalau kita tidak menghormati orang tua kita, bagaimana anak-anak kita bisa menghormati kita? Karena itu firman Tuhannya, dan ayah orang tua jangan menyakiti hati anakmu. Jadi Tuhan tidak hanya menuntut orang anakku taat menghormati pada orang tua, tetapi Tuhan juga meminta orang tua jangan menyakiti hati anak kita. Kalau kita bisa baik sama orang lain, kenapa kita nggak bisa baik sama anak kita? Kalau kita bisa baik sama orang lain, kenapa kita nggak bisa baik sama orang tua kita? Kalau anak kita bisa hormat sama orang tua orang lain, kenapa anak kita nggak bisa hormat sama kita? Anak kita terlalu terbiasa namanya roh familiar.
Karena itu ajar untuk anak kita format. Supaya apa? Kita inginkan melihat anak kita panjang umur. Amin orang tua. Kita inginkan melihat anak kita hidup berbahagia. Nah, dimulai dari kapan? Dimulai dari rumah tangga kita. Hormati orang tuamu. Sehingga apa? Mereka akan panjang umur dan hidupnya bahagia. Karena janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Pasti ini akan terjadi kalau kita ikuti apa kata firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa sih rahasianya? Jadi pertama, rahasia untuk panjang umur hati kita harus apa? Melekat kepada Tuhan. Ingat Tuhan, ya. Ingat Tuhan, ingat kebaikannya, ingat anugerahnya, ingat kasih sayang yang kasih setia bagi kita. Yang kedua, hormati orang tua. Orang tua. Sekarang anak-anak, ini masih banyak anak-anak sini, jangan berontak lagi sama orang tua. Jangan kesal lagi sama orang tua. Apalagi benci sama orang tua. Saya lihat baru-baru ini kita dihebohkan oleh seorang pendeta yang membunuh. Saya lihat di itu viral ya, di YouTube pun dia habis membunuh ketawa gitu ya. Itu PDM loh. Pendeta membunuh. Tapi betul itu sekolah muda. Pendeta muda itu dia belajar selama 3 hari bagaimana membunuh tanpa gaduh. Dia belajar di internet bagaimana cara membunuh itu supaya kayak jadi dia sewa apartemen, dibunuh, kemudian dimutilasi, dimasukin ke ini dan didorong lagi ke pakai dorongan itu pakai mic gitu. Karena itu di apartemen. Dan juga di PDM. Waktu masih youth, masih remaja, masih pemuda dia aktif di gereja pagi itu. Kemudian jadi pendeta di ministry lain, mungkin ada pagi itu. 12 tahun yang lalu katanya gila jadi pendeta. Nah, saudara bayangkan, dengan tenangnya dia bisa membawa mayat di lift, orang nggak curiga, dan dia dengan ketawa-ketawa gitu bisa nyapa orang, bisa ngobrol. Membunuh. Soal tahu nggak? Firman Tuhan berkata apa? Kalau kita punya benci sama orang lain, kita benci dalam hati kita. Firman Tuhan itu sudah membunuh. Kalau kau mengingini wanita, di hatimu tuh ada yang ingin dengan wanita itu sudah bencinya. Kita kadang-kadang sadis ya, si pembunuh ini. Kok bisa dengan senyum-senyum, dia kok bisa membunuh dengan tenang, dan dia dorong itu bisa. Saya diingatkan gini, ada orang yang di depan kita manis-manis, tapi di belakang kita benci sama kita. Apa bedanya benci sama membunuh? Kata firman Tuhan, kalau engkau benci dalam hatimu, itu engkau sudah membunuh. Nah, kan itu buang segala kotoran-kotoran dalam diri kita. Buang semuanya itu dan benci, apalagi benci sama Tuhan. Saya pernah kerja dalam perusahaan itu keluar yang punya itu keluarga. Ini antara anak sama si bos itu kadang-kadang nggak sejalan dengan pikirannya. Meeting, si bosnya pas keluar ruangan, terus pada bilang, kalau bukan bapak gua, udah gua pukul tuh. Kristen. Kalau bukan bapak gua udah gua pukul. Berarti kan di dalam hatinya udah apa itu? Benci ya. Karena dosa itu nggak ujuk-ujuk. Orang itu membunuh, dia udah rencanakan katanya. Ada 3 orang yang mau dibunuh tuh sama si PDM. Tapi untung yang membunuh 1 orang cewek belum tangkap. Kata polisi kalau nggak ditangkap 2 orang ini mau dibunuh juga. Habis. Padahal KDM. Saya KDM mati. Saya mau ganti nanti jadi PDT. Karena saya sudah tua, Yang ketiga, tadi kan hidup berbahagia, panjang umur dan hidup berbahagia. Nah sekarang ditambahin lagi sama Tuhan. Udah panjang umur, ya. Kemudian
umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. wah, luar biasa lagi nih. Jadi Tuhan. Jadi umur panjang ada tangan kanannya, di tangan kirinya tuh kekayaan dan kehormatan. Ada orang yang kaya tapi nggak terhormat, ditangkap KPK. Ada orang yang terhormat tapi nggak kaya, cepat mati lagi. Tapi firman Tuhan katakan apa? Umur panjang, Tangan kanan. udah dipegang tuh di tangan kanan, di tangan kirinya Kaya dipegang kehormatan. kekayaan dan apa rahasia itu? Mari kita buka Amsal pasal 3:13. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 16. Amsal pasal 3:13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan Mas perak dan dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan permata. Ayat 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Umur panjang di tangan kirinya kekayaan dan permata. Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara bisa nggak tanpa membaca gadget saudara, Alkitab saudara, saudara bisa katakan umur panjang ada di tangan kanannya tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. di tangan kirinya ada apa? Kekayaan dan kehormatan. Tangan kanannya Umur panjang. apa kata firman Tuhan kalau kita ingin memiliki? Ternyata gini saudara, ayat 13 dikatakan rahasianya adalah orang itu harus memiliki hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu beda sama akal bulus. Hikmat itu beda dengan akal yang licik. Kadang-kadang orang berkata antara pinter sama licik itu sekarang tuh beda-beda tipis. Antara bodoh sama jujur itu beda-beda tipis. Kadang-kadang orang berkata kamu bodoh, kenapa nggak diambil? Tapi kita bilang kan saya jujur, enggak itu bodoh gitu. Suatu kali saya kerja di ngurusin pajak tuh, perusahaan. Orang pajak tiba-tiba setelah beres, saya sakit, nggak boleh tuh. Orang pajak kasih saya uang. Waktu itu hampir sekitar 20 juta. Oh berapa itu? 20 juta sekarang, 20 dan 20 juta sekarang itu. Ini buat bapak. Oh bukan pak. Saya ini buat bapak. Bukan ini saya nggak. Oh nggak apa-apa. Cuma kita berdua ini tahu kok. Waktu itu saya mau berdua. Waktu itu terus dia bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Saya paksa-paksa ya saya terima. Tapi saya bilang baik pak, saya terima ya. Kemudian sampai di depan bos saya cerita lagi sama bos. Kata saya bu, ini saya dikasih uang sama orang ini, saya kasih uang. Oke. Terima sama bos saya. Puji Tuhan. Saya lewat daripada cobaan itu. Waktu saya cerita sama saya, bodoh, kenapa nggak diambil? Nggak tahu. Bodoh. Saya pengen jujur gitu, pengen jujur. Berapa kali saya dicobain oleh hal seperti itu. Saya pernah kerja di salah satu perusahaan. Kemudian saya menemukan suatu kecurangan. Saya lapor sama bos saya. Kami waktu konsultan. Lapor bos saya, terus bos saya bilang, wah ini kita bisa duitin ya. Akhirnya saudara, benar-benar diduitin. Akhirnya, oke kita tutup ya. Tapi ya, ini tahulah katanya. Akhirnya oke, mereka deal. Terus bosnya datang ke rumah saya. San, ini sudah oke, sudah beres. Kamu jangan minta siapa-siapa. Ini bagian kamu. Jangan pak, saya bukan nggak butuh uang, saya butuh uang. Cuma saya nggak mau dekat-dekat. Saya percayalah pasti Tuhan biasa. Kamu bodoh. Jadi seringkali saudara jujur sama bodoh itu disebut
beda-beda tipis tuh. Tapi puji Tuhan, ya, puji Tuhan, Tuhan masih memberikan saya kekuatan. Kalau enggak, ya boleh juga lah, gak ada yang tahu. Tapi Tuhan kasih kekuatan kepada saya. Amin. Yes. Amin. Menerima itu. Nah, saudara, orang yang punya hikmat itu berbeda dengan akal licik. Kadang-kadang dia ngakalin, dia bilang, kok saya pintar punya hikmat. Hikmat itu datang dari mana? Bukan dari manusia. Hikmat itu datang dari Tuhan. Jadi ketika dia fokus dikatakan, kalau kita kekurangan hikmat, mintalah sama Tuhan. Karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Saudara, makanya kenapa di sini disebut kekayaan? Kalau tadi kan panjang umur bahagia, panjang umur sejahtera, diumurkan dari kesenangan dan sebagainya. Kenapa soal hikmat? Itu ada tanggung jawabnya dengan kekayaan. Karena hikmat ini gak lepas kita gunakan sehari lepas hari. Dalam keseharian kita, siapapun kita, maksudnya apalagi yang kita profesional ya, Uji sebagai notaris, Kakek sebagai pengusaha, sebagai perusahaan di sini, pasti harus punya hikmat. Kalau nggak punya hikmat gimana? Dibodohin orang terus. Saya sama punya istrinya Pak Eja, dan terus ngomong saya ini udah Pak pendeta udah jangan bisnis lah. Dibodohin orang terus jadinya. Kenapa? Karena kita menganggapnya orang itu seperti kita gitu ya, jujur, tulus apa, gak taunya orang itu jauh. Makanya dikatakan ini, kita harus tulus seperti Merpati. harus licik seperti Ular. saya tahu ini dong, ngantuknya sudah berubah. Baik, harus tertib seperti Ular. Tulus seperti merpati. dua-duanya digunakan. Walaupun kita pendeta, walaupun kita hamba Tuhan, kita menggunakan dua-duanya. Kalau kita cuma tulus aja sama orang, kita terekam juga. Tapi kalau kita cerdik, nggak pakai tulus, kita terekam. Mau dimakan atau kita makan orang? Tapi kan nggak gitu. Kita makanya menggunakan dua hal. Kita harus cerdik seperti ular. Tulus. Tulus. Ini harus ada cerdik dan tulus. Nah, cerdik dan tulus itu hikmat. Orang yang punya hikmat pasti cerdik, tapi dia juga tulus. Amin. Orang yang punya hikmat nggak cuma tulus, tapi dia juga cerdik. Karena itu cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Maka tangan kanan ada apa sudah? Kekayaan. Umur panjang. Nanti mulai menyerap. Tangan kiri ada apa? Kekayaan dan kehormatan.
Silakan duduk, saudara. Silakan. Kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita arahkan musik ke dalam Tuhan. Kita arahkan tangan kita memberkati keluarga. Saudara masih keluarga besarnya, Dedi, Medi, Bapak kami berdoa Tuhan, keluarga, saudara, keluarga Medi. Kami percaya Tuhan, Kau mendapat iman mereka, mendapat pasukan, mendapat Medi, mendapat kami percaya Tuhan, Kau melihat apa yang telah mereka perbuat, kerinduan mereka untuk selalu meninggikan nama Tuhan, kerinduan mereka untuk selalu memuliakan Tuhan. Ada nama Tuhan ditinggikan. Karena itu Tuhan, mereka menyiapkan tempat ini untuk memuliakan nama. Mereka rindu melihat ada jiwa-jiwa yang bertobat, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui tempat ini. Artinya Bapak mau melihat kerinduan mereka, genapi Tuhan, pakai tempat ini menjadi tempat pemulihan, tempat di mana orang-orang sungguh-sungguh Tuhan berjumpa dengan Tuhan, tempat di mana nama Tuhan ditinggikan. Dan setiap orang yang datang ke tempat ini, mereka boleh merasakan ada Tuhan di tempat ini. Karena tempat ini sepenuhnya didedikasikan dengan kemuliaan nama tempat ini. Kau telah memberkati mereka dan mereka mengembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan memberikan tempat ini. Pakai tempat ini dengan luar biasa. Dan percaya Tuhan, setiap orang yang beribadah di tempat ini, hatinya dijamah oleh Tuhan. Kita berdoa untuk saudara Tuhan, dalam nama Yesus, kebaikan demi kebaikan, Kau akan menerima dari Tuhan. Makanan Tuhan turun atasmu, sepanjang umur, Kau akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kau akan melihat anak cucu, di anak cucu yang diberkati oleh Tuhan. Keturunan pada keturunan kekasih, keturunan yang jadi berkat. Jadi kepala pemerintah, bahkan terus hati, bawa
janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Hidupmu akan berumur panjang dan kau akan berbahagia selalu. Terima kasih Bapak untuk keluarga ini yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga ini Tuhan dalam perlindungan tangan Tuhan dan tempat ini Tuhan bagi pembenaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pak Gembala. Dan acara selanjutnya saya serahkan kepada Komedi. Ada kesaksian dulu yang mau, terutama dari keluarga. Ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Shalom. Shalom. Ibu semuanya. Saya merasa bangga. Selama ini anak-anak saya, khususnya Dedi dan Mary, begitu mengasihi Tuhan. Begitu mengumpulkan untuk melayani Tuhan. Ini suatu kebanggaan buat saya. Pada awalnya saat itu ada ibadah emas dan lebih ada 36 orang yang saya tahu gitu. Kayaknya tempatnya nggak kurang begitu memadai gitu. Yang di sebelah itu di sebelah saya. Nah terus setelah beberapa hari kemudian Pak Dedi sama Meli cara sama saya, Bapak minta dukungannya katanya, karena tempat yang ada kurang begitu memadai. Gimana katanya kalau yang di belakang sana kita bangun ya penuh kesederhanaan aja gitu ya. Mengingat dia menurut saya suatu kebanggaan saya dia memperhatikan gitu ya untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Oh iya siap Pak, saya siap ya gitu. Ini penuh dengan balok-balok tuh Pak, kotor gitu. Ya udah aman, sepatnya aja kalau bisa dibangun gitu. Ya puji Tuhan seperti inilah adanya hasil antara saya sama Pak Dedi dengan tukang satu orang Pak. Dibantu sama karyawan, kenekinnya. Puji Tuhan dengan waktu yang kurang lebih 45 hari selesai turun tangan semua. Saya udah bekerjasama gitu. Dan lagi kedua saya merasa terima kasih gitu buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang sudah mau hadir di tempat ini. Mohon saya minta dukungannya gitu untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini, supaya lebih maju lagi, supaya lebih berkembang lagi, semakin maju lagi kita. Untuk selanjutnya ya yang punya acara Pak Dedi, kata-kata Bapak gitu waktu. Saya bilang, masih nama Bapak juga yang dilibatkan gitu, kan Dedi yang punya ini. Ya istilahnya bangun apa sekedar yang cukup gitu. Nanti tampil waktunya datang lagi gitu. Harus tampil gitu.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam semuanya, puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi buat kehadirannya Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala, Bapak Koris dan Ibu, keluarga besar Umas Mandiri, keluarga besar Resinda. Tuhan Yesus berkati. Juga ada keluarga dari Gereja Kristus Sejati. Oma, Tuhan Yesus berkati. Akuan. Ya, puji nama Tuhan. Waktu tim tanya saya, ucapan syukur apa kok? Banyak hal. Nah, banyak hal ini Bapak Ibu. Ini yang saya alami dalam keluarga besar saya. Papa saya kena anemia aplastik. Itu susah obatnya. Bahkan tulang sumsumnya dibor, diambil sampelnya untuk pengobatan lebih lanjut. Sembuh sempurna dengan hanya menggunakan herbal alami yang 1 kilo nggak sampai 20.000 di pasar. Darahnya pulih kembali. Nah, kemudian pengalaman yang Bapak Ibu mau punya pengalaman disembuhkan kena anemia aplastik dulu? Nggak mau. Cukup di papa saya aja. Nah, kemudian tanpa kami sadari beberapa bulan yang lalu papa juga kena stroke ringan. Dan segera kami tidak lanjuti dengan pengobatan alami, obat-obatan Tiongkok, juga obat-obatan yang dari rumah sakit Bayu Kata. Puji nama Tuhan, sekarang ini papa sudah kembali normal seperti semula. Itu juga kemurahan Tuhan buat kami. Ada beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, mama tiba-tiba sakit di bagian dada sebelah kanan. Terus sakit terus sampai ke belakang. Dan ke mantri nggak selesai, ke dokter nggak selesai, akhirnya ke rumah sakit. Dites segala sesuatunya, puji Tuhan. Apa yang ditakutkan jantung, tapi puji Tuhan semua normal baik adanya. Nah, cuman nasihat dokter, ibu kalau memang nanti masih ada kerasa mungkin itu trigliserid ibu tinggi. Tapi puji Tuhan hanya dengan mengkonsumsi jahe sama gula merah, trigliseridnya normal kembali, sakitnya hilang. Ya, puji nama Tuhan. Nah, ini yang menjadi kesaksian saya. Kemudian istri saya juga, Bapak Ibu, saya juga belum bisa berkata-kata tentang bagaimana istri saya memang sampai sekarang ini kalau dikatakan sembuh, memang belum sembuh dalam epilepsinya. Kadang masih suka terasa mungkin di kamar mandi, kayak kemarin nggak bisa ke gereja, di kamar mandi sampai benjol, saudara. Karena saya nggak tahu istri saya terjadi di kamar mandi. Anak saya Ergi yang tahu. Ergi bukan datang nolongin dulu, malah teriak-teriak. Kata dia gimana Ergi mau datengin mama di kamar mandi gitu. Akhirnya saya buru-buru masuk. Nah, ini saudara, kehidupan kami keluarga besar di tempat ini kami rasakan, kami alami. Walaupun ada tantangan, ada goncangan, tapi kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Itu yang kami saksikan siang hari ini. Dan menyangkut tempat ini kami dedikasikan memang untuk Umas Mandiri. Tetapi jika Bapak Gembala berpikir lain, ada hal-hal yang mungkin Bapak Gembala mendukung untuk kami pun mungkin mengalami kesiapan. Nanti kita bicarakan banyak. Ya, terima kasih buat support Pak Sep, karena Pak Sep juga pernah dulu, belum lama saudara, ada sebulan yang 2 bulan mungkin ya, 2 bulan. Kayaknya bagus juga tuh di tempat kamu kalau ada cabang, betul begitu ya? Saya pernah bilang pernah bilang seperti itu. Dan kalau memang ini adalah rencana Tuhan, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita saja puji Tuhan, Tuhan itu memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik, acara selanjutnya. Oke, ya boleh. Selamat datang. Banyak lupa nama benda aja, nama orang. Oke. Banyak ngomongin. Lupa.